Halo, aku Jagat, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video ini, kita akan bahas materi tentang investasi. Mungkin video ini dikhususkan untuk anak-anak muda sekarang yang belum mengerti apa itu investasi. Pasti kalian anak-anak muda pengen nih punya rumah, mobil, motor, bisa jalan-jalan ke luar negeri tiap tahun atau mungkin tiap bulan. Itu bisa, asalkan kita punya uangnya dong. Tapi pernah nggak sih mikirin apakah tabungan kita bisa untuk merealisasikan kegiatan itu? Coba kita diskusikan. Katakanlah kita nabung setiap hari atau setiap bulan dengan menyisihkan uang jajan-jajan kita tanpa mengerti apakah harga-harga sekarang masih sama dengan 5 atau 10 tahun yang akan datang. Coba ingat-ingat dulu, 500 rupiah. 500 rupiah buat aku dulu 5 atau 10 tahun yang lalu masih bisa untuk beli jajan es krim, bukan es krim sih, es yang diplastikin itu. Bandingkan dengan sekarang 500 rupiah buat bayar parkir pun mungkin nggak boleh sama tukang parkirnya. Kalau teman-teman belum tahu, itu yang dinamakan fenomena inflasi. Apa sih inflasi? Definisi inflasi itu apa sih? Coba kita bahas ya, inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi atau proses kenaikan harga atau barang dan jasa secara menyeluruh, secara umum. Terus hubungannya dengan tabungan apa sih? Oke, kita perlu mengetahui menabung itu kegiatan yang bagus. Kita sudah diajarkan oleh orang tua kita sejak kecil menabung untuk bisa membeli mainan mungkin atau bisa buat beli baju baru. Oke lah, kita bisa toleransi buat anak kecil menabung itu bagus. Tapi buat kita yang udah berumur 18 tahun ke atas, kalau kita bicara inflasi pasti kita harus memikir ekstra nih kalau kita nabung terus. Contoh, kita akan nargetin di tahun 2030 besok aku harus bisa beli motor, tapi patokan harga motor di tahun sekarang 2021. Apakah itu masih bisa masuk akal atau bisa diandalkan? Coba kita pikirin. Oke, di samping kegiatan menabung, aku akan jelasin tentang pengertian investasi itu apa dan pentingnya investasi itu apa. Dari definisi investasi sendiri adalah kegiatan menanamkan modal, uang atau berupa barang dengan harapan pemilik modal akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Mungkin teman-teman di sini, teman-teman semua belum tahu nih bentuk-bentuk investasi itu ada apa aja. Coba aku jelasin, mau aku jelasin bentuk-bentuk investasi itu ada beberapa. Yang pertama, investasi dengan berwujud usaha. Kita membuat usaha. Yang kedua, berwujud properti, rumah atau tanah. Yang ketiga, investasi dengan cara membeli emas atau menyimpan emas. Dan yang terakhir, investasi di dunia digital seperti pada trennya sekarang ada investasi saham, reksadana, terus yang paling baru ini ada cryptocurrency. Coba aku akan beri contoh tentang investasi properti. Contoh nih, aku beli tanah tahun 2015 yang lalu per meter dengan harga Rp700.000. Seiring berjalannya waktu, tahun 2021 ini, harga tanah di daerah itu naik per meternya harganya 2,7 juta rupiah. Secara tidak langsung, aku mendapatkan capital gain atau keuntungan dalam berbentuk aset dengan selisih harga jual yang sekarang 2.700.000 dengan harga beli aku tahun 2015 lalu 700.000. Cara ngitung keuntungannya, selisih dari harga jual dan beli itu dikalikan dengan luas tanah yang aku miliki sekarang. Coba bayangin, dalam jangka waktu 6 tahun, aku bisa mendapatkan keuntungan berapa persen itu kalau dibandingkan dengan menabung di bank dengan mengandalkan bunga atau deposito. Dari keempat bentuk investasi tadi, seperti membuat usaha, terus properti, menyimpan emas, di investasi di digital seperti saham, reksadana, dan cryptocurrency, itu memang berbeda-beda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu si penanam modal atau tujuan dari investasi itu akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang, bukan di masa saat kita menanamkan modal dengan sesaat. Nah, mungkin coba aku akan kasih tahu keuntungan dari investasi. Kenapa sih kita harus investasi? Yang pertama, keuntungan pertama yaitu masa depan kita lebih terjamin. Kenapa?
Karena barang siapa yang memulai investasi sejak dini pasti akan lebih untung dibandingkan mereka yang investasi terlambat. Tapi kita tidak bisa katakan kalau mereka yang terlambat investasi itu tidak untung. Pasti untung, tapi lebih untung dibandingkan dengan orang-orang yang berinvestasi berinvestasi sejak dini. Yang kedua, kita pasti bisa belajar lebih disiplin. Kenapa? Dari kegiatan investasi pasti kita sudah menyisihkan uang dari pendapatan kita. Otomatis kita lebih disiplin untuk mengelola keuangan kita. Yang ketiga, diharapkan dari investasi ini kita bisa mencapai tujuan finansial kita. Seperti yang aku tadi awal video dijelaskan, aku omongin, kita bisa membeli rumah mewah, terus membeli mobil, motor, terus liburan ke luar negeri dengan mudahnya karena keuntungan dari investasi ini. Yang keempat, keuntungan investasi ini bisa meringankan beban finansial keturunan kita. Meringankan beban finansial keturunan itu bisa dalam bentuk utang yang kita sebabkan dan pendidikan anak. Yang kelima, yang terakhir, pada saat pensiun kita nanti, kita bisa memiliki finansial yang bercukupan berkat investasi yang kita lakukan sejak dini. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa aku jelasin tentang investasi secara garis besar. Semoga dari video ini teman-teman semua bisa mengerti apa sih itu investasi dan pentingnya investasi itu apa. Semoga kita bisa menerapkan kegiatan ini dengan bermanfaat, investasi ini dengan bermanfaat gunanya untuk mencapai tujuan finansial kita. Ayo segera kita investasi sejak dini dan tuai manfaatnya di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Terima kasih.